saat teduh kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sadari bahwa kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita mau terus mengucap syukur kepada Tuhan atas segala pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu semua atas berkat kemurahan Tuhan. Dalam sikap doa kita, mengucap syukur Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami dalam setiap hari ya Bapa, setiap minggunya Tuhan. Terima kasih kami boleh punya kekuatan, kesehatan sampai saat ini. Kami boleh bersama-sama meninggikan-Mu ya Bapa, menaikkan setiap pujian kami, menaikkan setiap doa pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan persiapkan hati kami untuk kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, campur tangan kuasa-Mu terus bekerja untuk kami. Bersama-sama, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Shalom. Ya, berjumpa kembali kita di dalam program Rehat, Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu berartikah Yesus bagimu? Berartikah Yesus bagimu? Saudara, mari sebelum merenungkan, kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini Kau perkenankan kami untuk kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu, merenungkan firman-Mu di akhir pekan ini ya Tuhan.
Tuhan, kiranya setiap firman yang kami terima pada hari ini boleh menguatkan iman kami, dan semakin hari kami semakin mengenal akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, berkati pula hamba-Mu dalam menyampaikan. Kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu sehingga mau boleh menyampaikan kata-kata yang sederhana, sehingga boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan semua seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu siap menyampaikan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudaraku, hari ini sekali lagi tema kita adalah berartikah Yesus bagimu? Ya, tanyakan kanan kiri saudara, mungkin saat ini bila saudara merenungkan bersama keluarga, berartikah Yesus bagi Anda, bagi keluarga Anda, bagi lingkungan Anda, berartikah Yesus? Saudara, mari kita buka ayat nas kita di Yohanes 18, ayat yang ke-38b sampai 40. Mari kita baca. Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku akan membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Saudara terkasih di dalam Kristus, saya ada sebuah ilustrasi di mana kalau kita mungkin saat siang hari, panas hari, mengajak anak kita yang masih kecil ya berjalan-jalan, ya kemudian mereka lelah dan kita mencoba membangkitkan semangatnya, mungkin kita akan berikan dua pilihan. Yang pertama mungkin kita berikan es krim, dan yang kedua kita berikan pilihan yaitu selembar uang. Kira-kira saudara sebagai seorang anak kecil, apa yang akan dia pilih? Kebanyakan anak kecil akan lebih memilih sebatang es krim dibanding dengan uang yang sebetulnya dia bisa pakai untuk membeli lebih dari sebatang es krim. Tidak salah pilihan anak ini. Begitu juga dengan mungkin orang yang memilih untuk mengambil uangnya karena dia mengerti nilai dari mata uang tersebut. Dia pasti akan menganggap pilihan anak kecil tersebut adalah pilihan yang bodoh gitu ya. Karena dengan uangnya tadi dia bisa membeli banyak es krim. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, terkadang kesalahan dalam menilai sesuatu seperti ini dapat menjadi gambaran bagi orang-orang yang masih ada di luar Tuhan saat ini. Karena pikiran mereka belum diterangi oleh Roh Kudus, maka mereka merasa tidak memerlukan juru selamat. Bahkan mungkin banyak yang rela menukarnya dengan orang yang sama sekali tidak layak. Inilah yang terjadi pada ayat nas yang kita baca hari ini. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalib, ketika orang-orang Yahudi memilih untuk menghukum dia dan membebaskan seorang Barabas. Siapa Barabas? Barabas bersama dengan orang yang lainnya, dia ditahan oleh pemerintahan Roma karena melakukan pemberontakan. Bahkan mereka sampai melakukan pembunuhan kalau kita baca di Markus 15. Jelas bahwa Barabas bukan orang baik-baik. Tetapi bagi orang-orang Yahudi waktu itu yang sedang dijajah oleh pemerintah Roma, Barabas dianggap sebagai seorang pahlawan. Itulah yang menyebabkan orang-orang Yahudi memilihnya ketika Pilatus memberi pilihan siapa tahanan yang akan dibebaskan sebagai tradisi menjelang Paskah, Yesus atau Barabas. Sungguh ironis kalau kita lihat, Yesus yang tidak bersalah sesuai kesaksian di Pilatus sendiri yang bisa kita baca di ayat 38b tadi, justru dihukum dengan hukuman salib. Sementara itu Barabas yang bersalah malah dibebaskan. Ironis Bapak Ibu.
Meskipun memang hal ini sudah dinyatakan sejak permulaan Injil Yohanes. Dikatakan apa di situ di Yohanes 1 ayat 11? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus yang menciptakan alam semesta, termasuk manusia-manusia seperti kita tentunya, justru akan ditolak oleh manusia yang sangat dikasihinya. Betapa begitu besar cinta kasihnya pada kepunyaannya, sehingga dia rela meninggalkan surga, turun ke dunia dan menjadi manusia untuk menggantikan hukuman dosa yang layak diterima manusia. Peristiwa ini tentu sangat memukul hati kita kalau kita renungkan. Mungkin kita sebagai orang-orang Kristen saat ini juga kadang mengutuk tindakan orang-orang Yahudi itu. Sebel, kok bisa seperti itu? Tetapi marilah, ini justru menjadi refleksi diri kita. Apakah kita tidak pernah ada di posisi seperti mereka? Tak terhitung banyaknya anak-anak Tuhan yang saat ini mau menukar Yesus hanya demi pacar, demi jabatan, ataupun demi nama baik atau popularitas. Kemudian berapa kali kita lebih memilih untuk menuruti keinginan daging dibanding menuruti keinginan Tuhan. Bukankah sebetulnya itu sama saja dengan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi pada waktu itu? Jadi renungannya adalah, siapakah Yesus bagi saudara? Seberapa berarti Yesus bagi saudara? Mari kita kembali merenungkan siapakah atau apakah yang kita anggap paling berharga bagi kita saat ini. Pekerjaan kita, harta benda kita, atau apapun yang kita anggap paling berharga saat ini. Saudaraku, sadarilah bahwa Dia, Yesus, harta yang paling berharga bagi setiap kita saat ini. Kalau kita tidak mempertahankannya di dalam hidup kita, maka sebetulnya semua yang kita capai, semua yang mungkin kita perjuangkan saat ini, itu akan menjadi sia-sia. Buat apa kita menumpuk harta banyak kalau kita tidak beroleh keselamatan? Buat apa kita akan menjadi seorang yang populer luar biasa kalau kita kehilangan keselamatan? Jadi sadarilah, tanpa Tuhan Yesus semuanya sia-sia. Hari ini oleh karena itu hendaklah kita menyadari Dia yang paling berharga. Kita jangan seperti para pemuka agama Yahudi yang memandang Yesus sebagai seteru. Apalagi mungkin seperti Yudas yang melihat Yesus hanya demi keuntungan pribadi. Maka kiranya Anda dan saya, kita semua, mari kita melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah berkorban bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa berusaha mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan diajar untuk mengerti seberapa berharganya Kristus, sehingga kita dapat berkata, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Itulah yang akan membuat kita mampu menampik semua tawaran kenikmatan dunia dan hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kau ingatkan kami kembali untuk pentingnya kami ya Tuhan memandang Engkau, untuk pentingnya kami ya Tuhan mengerti seberapa berartinya Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami sadar tanpa keselamatan, maka semua yang kami capai hari ini, semua yang akan kami tuju, itu semua sia-sia ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah menebus dosa setiap kami, memberikan kami kehidupan yang kekal, mengampuni semua dosa-dosa kami ya Tuhan, menyelamatkan jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kuatkan iman setiap kami, sehingga setiap kami saat ini boleh menyadari dan memegang teguh iman kami bahwa Engkaulah
Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami tidak mau meninggalkan Engkau hanya gara-gara perkara duniawi ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyanggupkan kami, menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan, jamah mereka satu persatu. Tuhan, pulihkan mereka satu persatu ya Tuhan. Sehingga oleh iman mereka, biarlah mereka boleh disembuhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, lindungi bangsa ini ya Tuhan. Berkati presiden sampai pemimpin daerah ya Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan, supaya boleh memberikan kebijakan dan menjalankan kebijakan dengan bijak dan hikmat daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan berkati saudara-saudari kami yang mungkin saat ini terpapar COVID. Tuhan berkati, pulihkan mereka ya Tuhan. Juga untuk mungkin saudara-saudari kami yang saat ini ada pergumulan, kiranya Tuhan Kau memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Kau urapi mereka ya Tuhan. Berikan ya Tuhan jawaban sudut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami mau ya Tuhan menganggap Engkau ya Tuhan begitu berarti ya Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sedikit pengumuman saudara. Jadi Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara saat ini memiliki program yang diberi nama GMN atau Gerbang Ministry Network, di mana ini merupakan pelayanan Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara secara online, di mana kami rindu melayani saudara dimanapun saudara berada. Meskipun mungkin saudara tidak bisa ke gereja saat ini karena pandemi, atau mungkin karena alasan yang lain, atau mungkin saudara tidak berada di kota Yogyakarta, mari tetap bergabung bersama kami, bertumbuh dalam kerohanian bersama-sama dengan kami melalui program Gerbang Ministry Network. Kami akan melayani saudara secara online, di mana kami membuka pelayanan konseling, kami membuka pelayanan doa, kami membuka pelayanan pemuritan, ya, dan kami akan senantiasa senang untuk melayani saudara. Saudara, silahkan mendaftarkan diri melalui admin gereja di nomor WA di bawah ini, di mana dengan sukacita kami siap menyambut Anda. Mari bergabung bersama kami, dan biarlah melalui teknologi kita bisa memberitakan kasih Tuhan, dan kita bisa bertumbuh bersama-sama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati saudara.